Nah, dulu ada salah seorang wali min auliyaillah namanya Hatim al-Asam. Hatim al-Asam ini, nah ini tadi orang yang sedikit makan itu akan menimbulkan apa? Safwal iradah, keinginan baik-baik, keinginan yang muncul dalam dirinya itu yang suci, yang bersih, hanya ingin berbuat baik. Hatim al-Asam ini salah satu orang yang ingin berangkat untuk menunaikan ibadah haji, tapi nggak punya bekal. Man istata'a ilaihi sabila, haji itu diwajibkan bagi orang yang mampu. Hatim al-Asam nggak mampu, tapi keinginannya untuk haji luar biasa. Nah, keinginan yang baik ini datangnya dari mana? Dari tadi yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali, sedikit makan, sedikit tidur, itu tadi akan memunculkan keinginan-keinginan yang baik. Akhirnya dia sedih. Putrinya yang kecil saat itu usianya belum sampai 10 tahun, di bawah 8 tahun. Melihat ayahnya sedih termenung, didatangin sama dia. Ayah, kenapa engkau bersedih? Dia bilang, ja'a musimul haji, datang musim haji, saya nggak bisa melaksanakan ibadah haji. Kenapa kau nggak bisa melaksanakan ibadah haji? Kata anaknya. Ya, saya nggak punya bekal. Andai kata saya ada bekal buat saya saja, ya buat kalian gimana? Kalian ini kan keluarga saya nggak boleh berangkat haji kecuali saya juga meninggalkan bekal untuk keluarga yang ditinggal. Dalam syariat nggak boleh orang punya bekal haji, mampu untuk menunaikan ibadah haji, tapi nggak bisa ninggalin keluarganya. Kalau keluarganya nggak ridho, nggak boleh. Lain halnya kalau keluarganya ridho. Kalian mau makan apa? Ini orang miskin, orang nggak punya. Kata anaknya apa? Tawakkal ala Allah. Allah ini yang ngasih rezeki, buat apa kau takut? Jalan, ada niat saleh, di situ ada Allah Ta'ala. Kata Hatim al-Asam, apa kalau begitu kau bicarakan pada ibumu? Karena biasanya yang paling angel itu kan perempuan. Pergi nggak ditinggalin belanja, wah mesti susahnya minta ampun. Kalau begitu kau yang bicara sama ibumu. Anak yang kecil usianya di bawah 8 tahun pergi ke ibunya. Ibunya diyakinkan, ya Ummah, ada Allah. Allah nggak akan menyia-nyiakan kita, apalagi ayah kita ninggalin kita ini untuk menunaikan ibadah haji, kewajiban. Masa Allah mau menelantarkan kita? Diyakinkan ibunya sama anak usia 8 tahun. Anak yang dididik betul-betul dengan pendidikannya Rasulullah SAW. Akhirnya ibunya mau kena, merasa menerima, ya sudah diizinkan suaminya. Namanya istri ajaib, mau ditinggal suaminya tanpa diberi nafkah. Karena zaman sekarang sudah tidak ada. Ditinggal sama Hatim al-Asam berangkat haji. Keluarganya tidak ditinggalin apa-apa terkecuali makanan yang saat itu memang ada di rumahnya yang mungkin cukup untuk 2-3 hari. Hatim al-Asam numpang sama gafilah yang mau pergi ke Mekah. Di tengah jalan pemimpin gafilah, ketua daripada rombongan gafilah tadi, kakinya tertusuk sesuatu, ada racunnya sampai sakit, parah sakitnya. Dibilang siapa yang bisa nyembuhin saya? Dipanggilkan tabib, diberi obat apa saja nggak sembuh. Sampai akhirnya satu rombongan tuh bilang, di sini ada satu orang namanya Hatim al-Asam, dia orang soleh, barangkali doanya mustajab, suruh doakan, insya Allah diijabahi sama Allah Ta'ala. Dipanggil Hatim al-Asam, maka Hatim al-Asam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, si ketua gafilah ini diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala. Karena saking senangnya dia bilang apa? Nafaqatul dhihab wal iyab alayya. Ongkos pulang pergi perjalananmu haji ini saya yang nanggung. Untuk apa? Ucapan terima kasih saya karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kesembuhan kepada saya. Maka Hatim al-Asam mengangkatkan kedua tangannya dan mengucap, alhamdulillah, aku bersyukur kepadamu ya Rabb, engkau telah menunjukkan jalan keluar untuk hambamu berangkat haji. Maka sekarang aku minta kepadamu ya Rabb, tunjukkan jalan keluar juga buat keluarga yang ku tinggalkan. Masalahku sudah selesai, tapi masalah keluarga yang saya tinggal ini ya Rabb, mereka nggak punya makan sama minum. Saya juga khawatir. Saya saat ini sudah melihat kebesaranmu, saya berangkat gak bawa apa-apa, kebesaranmu saat ini telah kau tunjukkan kepadaku. Tiba-tiba aku dapat nafkah untuk berangkat, sampai pulang ditanggung sama orang. Sekarang tunjukkan kepadaku ya Rabb kemuliaanmu dan keagunganmu untuk keluargaku yang aku tinggal. Berangkat Hatim al-Asam haji. Keluarganya hari pertama mulai makannya sedikit hilang, habis. Hari kedua mulai nggak ada makanan. Hari ketiga mulai satu rumah semuanya perutnya sakit, menahan lapar. Hari keempat mereka lapar yang luar biasa sampai hampir mati.
Ibunya nangis, anak-anaknya Hatim Al-Asam nangis semua, kecuali yang kecil. Yang kecil tadi yang nyuruh ibunya supaya mengikhlaskan abahnya berangkat haji. Si ibu tadi ngelihat si anak sambil marah, ini semua gara-gara dirimu. Coba kau tidak menasihati aku, maka ayahmu masih ada di sini. Ayahmu bisa mencari uang, kita nggak kelaparan seperti ini dan hampir mati seperti ini. Maka si anak tadi ngelihat ibunya marah, dia malah ketawa, malah ngakak terpinggal-pinggal. Dia bilang kata ibunya, kamu ini kita hampir mati kok malah ketawa. Maka si anak tanya, ya Ummah, wahai ibu, ayah saya, suamimu itu akilur rizq, yang makan rezekinya Allah, Ar-Razzaq, atau dia yang memberikan rezeki? Maka ibunya menjawab, dia makan rezeki, yang memberikan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak yang usianya di bawah 8 tahun tadi bilang apa? Yang makan rezeki pergi, tapi yang memberikan rezeki tidak pernah pergi. Maka si ibu akhirnya diam. Tengah-tengah si ibu terdiam tadi ada yang ngetuk pintu rumahnya. Ditanya sama si ibu, siapa yang ngetuk pintunya? Ternyata ajudannya khalifah. Dia bilang apa? Khalifah barusan lewat di tengah-tengah perjalanan, kami kehabisan air dan khalifah minta air, dan saya sekarang diperintahkan sama khalifah minta air di rumahmu ini. Kata istrinya apa? Ajib, luar biasa. Sudah kita kelaparan 4 hari nggak punya makanan, ini presiden datang ke rumah kita malah jaluk ngombe, minta minum. Jadi sudah miskin tambah miskin lagi, airnya diminta. Akhirnya keluar bawa air nih, kasihkan sama khalifah. Ajudannya pergi ke kafilah, ke rombongannya khalifah, dikasih air, diminum sama khalifah. Ternyata airnya lezat, airnya ini seger yang luar biasa. Dia bilang ini luar biasa nih air nih, kau dapat dari mana? Di rumah salah seorang penduduk sini namanya Hatim Al-Asam. Oh, ini saya tidak pernah minum air seseger ini. Maka khalifah langsung melepas sabuknya. Sabuknya raja zaman dahulu itu terbuat dari sutra dan dihiasi dengan permata, dilepas. Kemudian beliau berkata, barang siapa yang menghormati saya juga melepas sabuknya. Jadi dulu tuh kalau raja, kalau dia memberikan hadiah ke orang yang diberikan sabuk, semuanya para menterinya dan lain sebagainya ikut nyopot juga untuk menghormati sang raja. Maka dikumpulkan sabuknya para pejabat tadi yang terbuat dari perak, yang terbuat dari berlian dan permata tadi sampai seperti gunung, saking banyaknya. Diberikan kepada pemilik rumah, berikan kepada pemilik rumah ini karena apa? Karena rasa airnya enak, ucapan terima kasih saya. Salah satu daripada rombongan kafilah tadi ada orang kaya. Akhirnya datang ke rumahnya Hatim Al-Asam. Sudah, ini semua sabuk ini kan nggak ada manfaatnya buat kau. Buat apa kau punya sabuk banyak seperti ini? Lebih baik saya beli. Dibeli dengan harga yang cukup buat keluarga Hatim Al-Asam tidak kerja makan sampai mati. Sabuk itu diambil, kemudian sama pejabat tadi diberikan lagi ke khalifah dan rombongannya lagi untuk hadiah bagi mereka, penghormatan daripada seorang saudagar tadi ke rombongan kafilahnya. Akhirnya si istri dapat rezeki yang luar biasa. Doanya Hatim Al-Asam, sekarang saya sudah kau kasih nafkahnya perjalanan pulang pergi, sekarang tolong keluarga saya ditolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih kekayaan yang gak nanggung-nanggung, kekayaan yang cukup sampai buat dia sama keluarganya sampai mati. Ketika semua sudah dikasihkan hartanya, ibunya belanja makanan dan mereka semua makan, anak kecil tadi yang 8 tahun nangis. Maka ibunya bilang apa? Engkau ini anak yang menakjubkan, aneh kau. Saat lapar yang luar biasa kita hampir mati, engkau malah tertawa terpingkal-pingkal. Saat ini ada makanan kita berkecukupan, engkau malah menangis. Apa yang kau tangisi? Maka dijawab sama anak wanita tadi apa? Ummah, dia hanya seorang raja, bukan pemberi rezeki. Dia dititipi rezeki sama Allah Ta'ala. Hatinya tergerak, kesian kepada kita, kita diberi kekayaan yang mencukupi sampai mati. Bagaimana dengan sang pemberi rezeki kalau sampai kesian dengan kita, merasa iba dengan kita? Yang dititipin rezeki aja, ketika ya ta'atuf, kesian sama kita, kita dikasih rezeki yang cukup sampai mati. Itu baru yang dititipin rezeki. Bagaimana dengan sang pemberi rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau memandang kita dengan pandangan rahmatnya, pandangan kasih sayangnya, berapa banyak rezeki yang akan diberikan kepada kita?